Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadaratal muqtaromin, jamaah sholat subuh Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Monggo kula lan panjenengan yang pertama dan yang paling utama selalu memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin kita tunggu-tunggu sawatnya di yaumul kiamat nanti. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini Sabtu 10 September 2022 kita bertemu lagi dalam rangka kajian subuh di Masjid Baitus Salam. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita Ustadz Haji Ahmad Jayadi LCMA dari IAIN Wali Songo Semarang. Monggo mari kita saksikan bersama kajian Sabtu pagi, dan apabila Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di Masjid Baitus Salam bisa dilihat di YouTube channel Ustadz BG Channel atau tafsir Sabtu pagi Masjid Baitus Salam. Demikian, monggo kepada narasumber, waktu sepenuhnya kami aturkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kajian tafsir kita mulai, ada sedikit sebagai muqaddimah ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kajian tentang adabud doa, yaitu adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan malam Jumat di masjid ini, waktu itu sempat saya menyampaikan, walaupun tidak banyak kaitannya dengan adabud doa. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hamba-hambaku memohon kepadaku, dalam surah Al-Baqarah ayat 186, nanti mungkin yang mencatat bisa merujuk kembali dalam surah Al-Baqarah 186. Jika hamba-hambaku, kata Allah, memohon, meminta kepadaku, ketahuilah fa inni qarib, sesungguhnya diriku sangat dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Ya, ada kait di situ ya. Akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'ani. Kemudian ada pentakitan lagi, ada penegasan lagi, jika dia berdoa kepadaku. Ini yang menarik dalam ayat ini ya. Jika kita memperbandingkan dengan ayat yang selalu kita mendengar ya, dalam surah Al-Mu'min ayat ke-60 ya. Apa hubungannya dengan surah Mu'min ayat ke-60 atau yang dikenal dengan surah Ghafir ya.
Ada istilah itu ya, ada mukmin, ada ghafir. Istilah penamaan saja itu ya. Surat mukmin dan surat ghafir ya. Sebagian menyebutnya dengan sebutan surat ghafir, sebagian menyebutnya dengan sebutan surah mukmin. Ayat yang ke-60. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian ya. Jadi ini secara umum dalam surah Ghafir atau surah Mukmin ayat ke-60 ini, jika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan doanya. Jadi tidak ada kait di situ, tidak seperti dalam surah Al-Baqarah ayat ke-186 tadi. Ya, mungkin orang kan bertanya, ini relevansinya apa? Apakah tidak bertentangan begitu? Yang satu Allah langsung mengabulkan, tetapi yang satu Allah mengkaitkan di situ. Ada kait, ada syarat ya. Yaitu apa syaratnya dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 186 ya. Allah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika berdoa. Makanya ulama ketika menyimpulkan dua ayat ini, bukan tidak ada ayat satu sama lain itu kontradiksi ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi ayat satu dengan ayat yang lain itu pasti saling menguatkan. Di awal pertemuan pada saat itu saya pernah menjelaskan tentang salah satu uslubut tafsir. Salah satu metode tafsir adalah tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir al-ayah bil ayah, at-tafsir as-surah bis surah. Artinya penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi salah satu ayat itu pasti menguatkan ayat-ayat yang lainnya. Begitu juga dengan ayat yang saya bacakan tadi ya. Tidak ada kontradiksi antara ayat 186 surah Al-Baqarah dengan surah Ghafir ayat yang ke-60. Jadi di ayat 60 surah Ghafir Allah secara mutlak ya, belum ada qaid di situ. Qaidnya yaitu ayat Al-Baqarah ayat 186 ya. Makanya ulama menjelaskan tentang doa ya, tentang doa, bahwa di dalam doa ketika Allah mengabulkan, pasti mengabulkan doa kita. Dalam sebagaimana dijelaskan dalam surah Ghafir ayat 60 tadi, apabila ada syarat-syarat ya, ketentuan-ketentuan yang dikenal dengan istilah adabud doa, yaitu etika-etika tata cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ud'uni astajib lakum ya. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan kalau di antara salah satu adabud doa, salah satu di antara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul al-ilhah. Jadi pengertian dalam istilah bahasa Arab itu ya al-mulih bid-du'a. Orang yang betul-betul apa ya? Dalam bahasa Indonesianya al-ilhah itu betul-betul al-israr. Ada keinginan yang sangat ketika berdoa. Ini kadang yang sering kita lalai, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Makanya saya selalu menganjurkan doa itu ketika kita menghadap kepada Allah ya. Di dalam berdoa, dalam doa kita betul-betul ada keseriusan ya. Al-ilhah. Jadi orang yang betul-betul orang yang punya hajat ya. Dalam kondisi kepepet ya. Kita mungkin meminta bantuan kepada saudara kita, entah berhutang dan lain ya. Jadi orang yang kepepet itu antum bisa merasakan ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, bagaimana orang yang betul-betul kepepet ya.
Jadi dalam berdoa pun juga kita ada al-israr, ada al-ilhah ya. Ada keinginan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Makanya salah satu syarat atau qaid tadi dalam surah Al-Baqarah tadi ya. Ketika Allah pasti mengabulkan dalam surah Ghafir ayat 60, salah satu qaid atau syaratnya adalah betul-betul hamba itu apa? Ada israr ya, ada keinginan betul-betul dalam doanya. Tidak ada orang yang berdoa karena coba berdoa ya, ya. Entah kemana hatinya nanti akan saya jelaskan di antara ada berdoa yang lainnya ya. Jadi tidak ada perhatian kita. Makanya pada pertemuan sebelumnya saya menceritakan tentang riwayat dari Bani Israel ya. Di antara orang yang banyak berbuat maksiat itu adalah susah untuk mengeluarkan air mata kita. Di dalam doa kita, dalam munajat kita ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan karena banyaknya dosa itu sehingga ungkapan Bani Israel yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kam asik, betapa aku banyak dosa kepadamu, wa anta la tu'aqibuni, sementara engkau tidak pernah menyiksaku, dibiarkan oleh Allah. Tidak pernah Allah memberikan ujian, cobaan, bahkan diberikan nikmat begitu ya. Kemudian Allah melalui nabinya fa'auhallahu ila nabi zamanihim an kullah, supaya mengatakan kepadanya ya, kepada Bani Israel tadi ya, inna jumuda ainaik ya, keringnya kedua matamu, kemudian wa qasawata qalbik, kemudian kerasnya hatimu, istidrajun minni. Jadi Allah membiarkan itu karena sudah saking kerasnya hatinya ya, kesombongan ya. Makanya yang menarik dalam tadi yang saya jelaskan kaitannya dengan doa tadi ya, ud'uni astajib lakum ya. Di antara orang-orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dalam suatu riwayat ya, yang menjelaskan tadi ya, yang menjelaskan tentang ayat yang keberapa tadi, ke-60 surah Ghafir, Rasulullah SAW bersabda ya. Jadi di dalam lanjutan tadi, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini ibarat yang mengungkapkan bagaimana orang yang tidak mau berdoa itu dianggap oleh Allah sebagai orang yang sombong. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, inna du'a huwal ibadah. Jadi doa yang kita panjatkan itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah ibadah. Ya, ibadah ya. Makanya sholat itu pengertian secara bahasa as-sholatu ad-du'a. Ya pernah mendengar ya istilah itu ya. Jadi sholat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan setiap hari itu pada hakikatnya adalah doa, munajat. Makanya ada sebuah ungkapan dari ulama yang mengatakan bahwa ibadah sholat itu adalah mi'raj ruhani. Ya pernah dengar istilah itu ya. Mi'raj ruhani. Bagaimana hati dan jiwa kita itu melakukan mi'raj ya. Kenapa? Karena kita dalam posisi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita panjatkan, dengan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Semuanya itu merupakan apa? Ungkapan munajat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna du'a huwal ibadah. Ya, jadi doa yang kita panjatkan itu pada hakikatnya adalah ibadah yang kita lakukan ya. Kalau kita betul-betul memahami ya, makanya jangan sampai ada anggapan doa saya kok belum tidak dikabulkan oleh Allah, belum dikabulkan oleh Allah dan lain sebagainya ya. Kemudian Rasulullah membaca ayat surah Ghafir yang
60 tadi. Tsumma qara'a, Rasulullah membaca ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang sombong an ibadati, yang sombong terhadap untuk beribadah kepadaku, dalam kurung berdoa. Orang yang sombong untuk berdoa artinya tidak mau berdoa setelah sholat selesai. Ya, tidak mungkin jarang juga orang yang melakukan doa di di rumah atau di mana ya. Karena kesempatan untuk di masjid itu betul-betul banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam salah satu waktu-waktu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah bainal adzan wal iqamah, ya, antara azan dan iqamah, ketika dikumandangkan azan dan iqamah di tengah-tengah itu, salah satunya seperti itu. Jadi betul-betul kita berdoa dengan serius, berdoa betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap doa yang kita panjatkan, ya. Jadi yang dimaksud an ibadati, dari beribadah kepadaku, yaitu dalam kurung berdoa. Orang yang sombong, yang tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannam dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan hina dina, ya, hina, ya, dakhirin tadi, ya. Jadi Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana kesimpulan orang yang tidak mau berdoa, termasuk orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, ya, menganggap dirinya paling segalanya, sehingga di antara adab doa sebagaimana tadi yang saya katakan adalah al-ilhah, ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Ini, ya, syarat pertama, ya. Jadi berdoalah kalian kepada Allah dengan yakin bahwa doa yang kita panjatkan itu betul-betul diterima oleh Allah. Sebagaimana tadi syarat yang pertama tadi, ya, orang yang betul-betul ilhah, ada keseriusan berdoa, betul-betul mengharap doa kita dikabulkan oleh Allah dengan penuh keyakinan, ya. Bukan hanya berdoanya yang penting berdoa, tidak ada adab, tidak ada apa, ya. Kemudian naudzubillah sambil bercanda atau bagaimana, ya. Ini sering juga kita menjumpai, ya, orang-orang berdoa tidak ada yang ketika dipimpin dalam suatu majelis dalam doa, ya, jangan sampai kita juga tidak ada kata mengucapkan amin aja susah setengah mati, ya kan. Yang sering, ya, bahwa ketika dipimpin oleh orang yang berdoa, ya, kemudian untuk mengucapkan amin saja sangat susah, ya. Minimal dalam berdoa kalau dilakukan secara dalam majelis misalkan, ya, majelis doa yang kita panjatkan, ya, minimal ada ungkapan amin, mungkin walaupun tidak mengerti artinya apa yang dipanjatkan dalam doanya, begitu, ya. Insyaallah ketika kita betul-betul yakin atas doa yang kita panjatkan, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan, ya. Dalam hadis qudsi Allah, kalau tidak salah pada awal-awal dulu saya menjelaskan tentang suratul Fatihah, ya. Dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, ana inda dhanni abdi, aku itu, kata Allah, dalam persangkaan hambaku, ya. In dhanna bi khairan falahu, apabila hambaku menyangka, berprasangka baik kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan kebaikan yang dia minta. Sebaliknya, wa in dhanna bi syarran falahu,
Dan jika hambaku berdoa kepadaku ataukah misalkan berprasangka ya, buruk naudzubillah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku misalkan ada ungkapan berpuluh-puluh tahun misalkan aku berdoa tapi tidak pernah dikabulkan oleh Allah bla bla bla, misalkan seperti itu ya ibu-ibu ya, bapak-bapak dan sekalian, maka jika kita berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan membalas prasangka buruk kita itu dengan apa? Dengan balasan yang setimpal ya. Tidak dikabulkan oleh Allah doa kita, bahkan kita mungkin kita mendapatkan dosa, naudzubillah min dzalik ya. Kita kembali kepada kajian kita insyaallah pada pertemuan yang lainnya, kita membahas syarat-syarat berikutnya di dalam doa ya, dalam doa kita. Al-qaul fi ta'wilillah. Kita sampai pada masih ayat yang berapa Bapak Ibu sekalian? Masih ayat yang pertama ya, bismillah ya. Insyaallah dengan kesabaran antum dalam mencari ilmu ya, minimal membawa keberkahan bagi kita insyaallah ya. Cahaya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menuntut ilmu insyaallah. Al-qaul fi ta'wilillah. Jadi penjelasan tentang lafaz Allah. Pada saat itu kita telah menjelaskan tentang penafsiran bismi ya, dengan nama ya, dengan sekarang dengan nama Allah maksudnya ya, secara panjang lebar telah kita jelaskan. Sekarang kaitannya dengan lafaz Allah yang kita tahu bahwa lafaz Allah itu adalah isim alam ya. Ada ininya. Jadi lafaz Allah ya, Allah ya, ini merupakan isim alam ya. Isim alam itu adalah nama yang diletakkan kepada sesuatu ya, pada sesuatu ataukah seseorang ataukah zat ya. Jadi ini termasuk isim alam ya, nama benda ya yang digunakan untuk sesuatu ya, untuk seseorang atau untuk zat. Termasuk isim alam ya, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebagian pendapat merupakan ismul a'zam. Ismul a'zam. Di nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu kita sebut itu adalah isim yang paling agung, nama yang paling agung di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Makanya Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan ya, saya banyak merujuk dalam berbagai penafsiran ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Jadi nama Allah itu meliputi dalam tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir Ibnu Katsir juga ya, yang saya baca sebagian dari ungkapan beliau tentang nama Allah itu adalah ismun a'zam, nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang lainnya, nanti akan saya sebutkan ya. Jadi meliputi semua nama Allah ya. Jadi meliputi al-asma al-husna ya, yang sering nama-nama Allah nanti akan saya sebutkan begitu banyaknya ya. Walaupun yang dalam riwayat dikatakan 99 nama itu. Jadi nama Allah ini meliputi semua nama-nama Allah. Maka dikenal dengan nama apa? Al-Ismul A'zam. Nama yang paling agung di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Jadi mencakup semua itu. Jadi nama Allah adalah isim a'zam
di mana beliau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki semua sifat-sifat, semua asma Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu contohnya, antum bisa membuka dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 ya. Nanti bisa dirujuk bagi yang menulis dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Ketika Allah sendiri menjelaskan di dalam ayat ke berapa tadi? 22 sampai 24 tentang nama zat Allah sendiri di dalam Al-Qur'an. Huwallahu alladzi, dialah Allah ya. Huwallahu alladzi ya. Dalam surah Al-Hasyr ya, huwallah, dialah Allah, nama Allah ya. Isim a'zam tadi yang meliputi semua nama-nama Allah. Huwallah alladzi yang la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Ya, la ilaha illahu. Jadi Allah menjelaskan di sini ya tentang nama Allah itu. Tiada Tuhan selain Allah, alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan sesuatu yang tampak. Huwar Rahmanur Rahim. Jadi Allah yang apa? Allah tadi zat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nanti akan kita menjelaskan dalam ayat-ayat berikutnya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Al-Malikul Quddus, yang maha memiliki atau raja di raja. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, yang maha As-Salam itu yang Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keamanan ya. Al-Mu'min, ya, yang memberikan pengamanan ya. Yang maha memelihara. Al-Muhaimin ya, yang maha perkasa. Al-Aziz, yang maha kuasa. Al-Jabbar ya, yang memiliki segala keagungan ya. Al-Mutakabbir ya. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Huwallah, dialah Allah. Kemudian Allah menjelaskan tentang Al-Khaliq ya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir ya, yang menciptakan kemudian yang mengadakan, yang membentuk rupa. Lahul asmaul husna. Jadi Allah memiliki apa? Nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim ya. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Ismul A'zam, nama Allah tadi ya, yang meliputi semua nama-nama yang lainnya dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 ya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-A'raf yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Ini juga yang menggambarkan tadi perkataan mufassirin kaitannya dengan Allah adalah Ismul A'zam, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna. Jadi nama-nama yang lain itu ya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Asmaul Husna tadi ya. Ayat Al-A'raf ayat 118 ya. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Isra ayat 110 ya. Ini juga sama ya, yang menjelaskan tentang nama Allah ya. Isim alam tadi ya, sesuai. Nama itu kan sesuatu yang diletakkan pada benda, pada zat, pada seseorang ya. Ulidullah ya. Serulah, katakanlah serulah Allah Subhanahu wa taala, awidur rahman,
atau serulah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi dengan nama yang mana saja kalian seru, dia memiliki asmaul husna. Jadi menyeru dengan nama Allah ya, dengan nama-nama yang lainnya, dengan kita berdoa misalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kembali ke permulaan tadi ya, mukaddimah itu dalam di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berdoa adalah menyebut siapa? Asma Allah dalam doa kita. Jadi di antara adab doa ya, menyebut nama-nama Allah yang merupakan apa tadi ya, yang dimiliki oleh zat Allah, yang ya, nama yang paling agung dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan menyebut Al-Malik, Al-Quddus dan lain dalam doa itu sangat dianjurkan ya, supaya doa kita insya Allah pada pertemuan yang akan datang saya akan menyebutkan secara terperinci riwayat itu ya. Jadi hendaknya menyebut nama-nama Allah. Kenapa? Mungkin akan muncul pertanyaan, kan sudah cukup misalkan ya Allah misalkan ya. Jadi di dalam dalam riwayat disebutkan kenapa kita membaca Asmaul Husna ya, istilahnya kita itu bertawassul dengan nama Allah ya. Perbedaan ulama, semua sepakat ulama ketika kita berwasilah dengan nama Allah, semua ulama sepakat ya, tidak masalah, bahkan sangat dianjurkan karena sesuai riwayat tadi. Tetapi berwasilah tawassul ya kepada Nabi Muhammad itu ulama berbeda-beda ya. Apakah boleh bertawassul kepada Nabi ataukah tidak boleh? Ada beberapa pendapat ya, intinya sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Kita lanjutkan tadi ya, walillahil asmaul husna ya. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 110 ya. Jadi semua asma lainnya dianggap, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyatakan semua asma lainnya dianggap sebagai sifatnya ya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah tadi. Kemudian dalam kitab Sahihain, dalam sebuah riwayat yang an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah ya, kata Allah ini memiliki berapa nama? 99 nama yang kita sering membacanya ya. Mi'atun illa wahidan, yaitu 100 kurang 1 ya, 100 kurang 1 alias 99 ya. Man ahsaha dakhalal jannah ya, barang siapa menghitungnya, sebagian lagi ulama menafsirkan barang siapa menghafalnya niscaya masuk surga. Pentingnya dalam Asmaul Husna ya. Ya, ini juga perlu penafsiran ya. Apakah hanya sekedar membaca ataukah juga mengamalkan dari Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari beberapa dalam ungkapan yang dinukul oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya Tafsirul Kabir ya, ini juga dinukil oleh Ibnu Katsir ya, dan menyebutkan ya, makasih bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai 5.000 nama. Masya Allah ya. Jadi Allah itu memiliki berapa? 5.000 nama. 5.000 asma tadi ya. Asmaul Husna tadi ya termasuk.
Di Allah itu memiliki 5.000 nama ya, asma ya, memiliki 5.000 nama. Ini yang dinukil oleh Ibnu Katsir, beliau mengutip dari tafsir Fakhrur Razi, At-Tafsirul Kabir ya. Bahwa Allah memiliki 5.000 isim atau nama, 1.000 nama terdapat di dalam Al-Quran. Di 1.000 namanya itu ada di dalam Al-Quran. Berapa? 1.000 nama ya. Ya, di dalam Al-Quran ya. 1.000 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam Al-Quran ya. Kemudian juga ada dalam riwayat yang sahih ya, tidak hanya dalam Al-Quran ya, tetapi dalam riwayat-riwayat yang sahih ya. Dalam riwayat yang sahih, sementara 1.000 terdapat di dalam kitab Taurat ya. 1.000 juga ada di dalam kitab Taurat, tetapi kitab Taurat yang asli ya. 1.000 dalam kitab Taurat. 1.000 nama Allah ya. Kemudian 1.000 nama yang lainnya juga ada di dalam kitab Injil ya. Dalam Injil ya. Ini juga dalam Injil yang belum terdistorsi tentunya ya. Dalam Injil yang ada pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Kemudian 1.000 nama lagi ada dalam kitab Zabur. Kemudian 1.000 lagi dalam Lauhul Mahfuz ya. Tidak ada yang mengetahui ya kalau dalam Lauhul Mahfuz ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bisa dipahami ya? Ada 5.000 nama tadi ya. 1.000 nama dalam Al-Quran dan riwayat yang sahih, 1.000 nama dalam dalam Taurat, 1.000 nama dalam Injil ya. Kemudian dalam Zabur, kemudian dalam Lauhul Mahfuz ya. Kemudian pembahasan yang kedua kaitannya dengan nama Allah ya. Jadi nama Allah ini hanya khusus dimiliki oleh zat Allah. Tidak ada selain Allah daripada makhluk Allah memiliki sifat atau nama Allah ini. Lam yusamma ghairuh. Jadi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki nama ini ya. Jadi ini nama yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang nama selainnya ya, yang maha agung dan maha tinggi ya. Makanya dari pendapat, walaupun nanti ada pendapat yang kedua ya, bahwa pendapat pertama, nama Allah itu dalam bahasa Arab tidak terdapat istiqaq, bukan isim mushtaq ya. Jadi itu dikenal dengan isim jamid. Jadi nama benda itu penghapusnya pakai ini ya. Langsung saya hapus ini aja ya. Jadi nama itu dalam bahasa Arab ya. Jadi dalam pendapat pertama mengatakan bahwa nama Allah itu adalah isim jamid. Namanya isim jamid ya. Jadi bukan akan ada isim jamid, ada isim mushtaq. Mushtaq ya. Apa perbedaannya isim jamid? Jadi isim jamid itu adalah isim yang tidak memiliki akar kata dalam bahasa Arab. Sedangkan isim mushtaq adalah
isim atau nama benda yang memiliki akar kata dalam fiilnya. Seperti misalkan kata siapa misalkan, contohnya ya, yang nama Arab ya, bukan nama Jawa ya. Kalau nama Jawa jelas mustaqnya nggak ada, itu khusus isim jamid ya nama. Jadi nama Allah itu tidak memiliki akar kata di situ. Contohnya apa ya? Coba Latif ya. Latif itu kan termasuk nama Allah juga ya. Tetapi juga bisa digunakan untuk nama manusia. Karena ini khusus Allah, ini tidak ada orang namanya. Na'udzubillah, nama Allah misalkan ya selain Allah. Atau nama Muhammad. Nah, kata Muhammad atau Latif itu dalam bahasa Arab memiliki akar kata ya. Dari kata hamida yahmadu apa? Memuji. Hamida yahmadu ya, dari kata pujian. Dan kata Muhammad itu adalah terpuji ya. Kalau yang biasa belajar di pesantren itu akan tahu ya, dari kata hamidah. Kalau latif itu dari latufa ya, atau latifa ya, sama saja artinya yang lembut. Ini asal memiliki akar kata dalam bahasa Arab. Ada, sedangkan isim jamid itu tidak memiliki akar kata. Seperti banyak contohnya dalam istilah bahasa Arab ya, seperti Musa. Karena itu nama ajam ya, Musa bukan nama Arab. Jadi dia adalah termasuk isim jamid yang tidak ada akar katanya dalam istilah bahasa Arab ya. Jadi isim jamid yang tidak mempunyai istiqaq, tidak memiliki isim mustaq tadi ya. Itu yang diungkapkan oleh Al-Qurtubi dan seperti Imam Syafi'i juga, Al-Khattabi, Imamul Haramain, Imam Ghazali dan lainnya ya. Diriwayatkan dari Imam Khalil dan Imam Sibawai, tidak kamu melihat bahwa kamu katakan ya Allah, tetapi kamu tidak mengatakan ya Ar-Rahman ya. Jadi dalam kata ya Allah ya, tidak ada istilahnya ya Ar-Rahman ya, yang ada ya Rahman. Jadi alif lamnya itu selalu menetap ya kepada lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pendapat yang pertama, yaitu yang mengatakan nama Allah di situ adalah isim jamid, tidak ada akar kata mustaq dalam istilah bahasa Arab ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu juga dalam tafsir Al-Qurtubi juga, beliau juga menjelaskan tentang bahwa nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu berasal dari kata aliha ya'lahu ilahan. Ini yang menarik, artinya menyembah ya, atau disembah. Oke. Kalau yang menulis tolong ditulis cepat nggih, artinya apa yang saya sampaikan dan ya. Jadi isim Allah tadi ya, nama Allah itu berasal dari mustaq tadi, yang mustaq ya, memiliki akar kata ya, mustaq. Apa akar katanya dari lafaz Allah? Jadi kata dari aliha ya'lahu ya, atau ta'alluhun aliha ya'lahu ta'alluh, yaitu al-ma'bud. Jadi intinya yang disembah. Jadi ketika kita mengucapkan Allah, artinya yang disembah, al-ma'bud. Nanti saya akan menjelaskan ya penjelasannya. Jadi aliha ya'lahu itu ta'alluh adalah menyembah ya. Manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dalam ada istilah penyair itu ya,
lillahi darrul ghaniyatil muddah sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Ya. Bilanya. Jadi lafaz Allah itu memiliki istiqaq. Tadi ya, istiqaqnya dari apa? Dari kata aliha ya'lahu. Ya. Ilahatan wa ta'alluhan itu ya. Apa dalilnya? Mereka juga punya dalil. Dalilnya dalam surah Al-An'am ayat 3. Ya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Ya. Dalilnya apa tadi? Al-An'am ayat 3. Jadi Al-An'am ini ayatnya ya. Ayat ketiga. Al-An'am ayat 3 ya. Huwallahu allazi fis samawati wa fil ard. Fis samawati wal ard ya. Jadi yang dimaksud huwallah, dialah Allah, yang dimaksud Allah itu adalah al-ma'bud. Ini kembali dia. Dialah Allah, Tuhan yang disembah. Hanya aliha ya'lahu itu artinya menyembah ya. Jadi akar kata Allah itu adalah mustaq tadi ya. Mustaq, isim mustaq tadi kan sudah saya jelaskan ya. Isim atau kata benda yang memiliki akar kata. Dari kata aliha ya'lahu tadi ya. Artinya apa? Al-ma'bud, yang disembah. Jadi maksud dari Allah itu adalah apa? Al-ma'bud, yang disembah oleh makhluknya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi itu dalil mereka yang mengatakan bahwa nama Allah bukan isim tetapi isim mustaq. Jadi ada ada akar katanya di situ, yaitu dari aliha tadi ya, di menyembah. Tetapi yang menyembah bukan Allahnya ya, tetapi Allah itu adalah yang al-ma'bud, al-ma'luh. Jadi Allah itu adalah al-ma'luh, yang disembah. Kemudian di dalam surah Az-Zukhruf ayat 84. Ya. Ini juga sama aja ya. Wa huwallazi ngerepoti jenengan ini. Ini dengan kalau agak besar mungkin lebih wa huwallazi dan dialah Allah fis samai ilahun ya. Jadi nanti ungkapan Allah itu dari kata aliha ya, nanti akan saya jelaskan. Jadi asal mula Allah itu adalah ilah. Bagi yang mereka yang mengatakan tadi ya isim mustaq ya. Ilahun wa fil ardi ilahun wa fil ardi ilahun ya. Dan dialah yang di langit ilahun, yaitu apa tadi? Al-ma'bud. Hapus tadi ya, al-ma'bud, yang disembah. Jadi maksud ilah Allah tadi ya. Ini sama satu kata ya. Allah dengan ilah. Bagi yang mengatakan isim mustaq ya. Dialah yang di langit ilahun, yaitu ma'bud, yang disembah, wa fil ardi ilah, dan di atas muka bumi juga ilahun, yaitu al-ma'bud, yang disembah ya. Seperti kata an-nas yang berasal dari kata unasun ya. Sudah sampai sini. Nah, insyaallah pada kesempatan yang lain kita masih akan membahas tentang isim Allah ya, yang mustaq tadi ya, yang termasuk apa tadi? Isim mustaq ya, dari kata yang lainnya. Jadi ada pengertian lain dari ilah ya,
kalau ini dari tadi tentang al-ma'bud, yang dimaksud nanti ada dari aliha ya'lahu ta'alluh, itu artinya apa ya. Pada pertemuan yang akan datang kita akan secara panjang lebar sampai selesai tentang makna Allah ya, sebagai ismul a'zam ya, nama yang paling agung. Nanti ada pendapat yang mengatakan dari kata laha ya, lahun ya, lahun. Kemudian ada juga yang mengartikan membuang hamzah, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang dari beberapa pendapat ya, dari Al-Qurtubi misalkan, kemudian dalam tafsir-tafsir yang lainnya ya, akan saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak-bapak. Baik, dan kita Ibu-ibu. buka termin pertanyaan. Monggo Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi baru saja dipaparkan oleh Ustadz bahwa dalam hadis Rasulullah pernah menyampaikan ad-dun'a'u mukhul ibadah, doa itu merupakan intinya ibadah. Kemudian dalam surah Al-Mu'min 60 juga Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam mudakhirin. Yang artinya adalah Allah berfirman, berdoalah kamu semuanya kepadaku, kata Allah, niscaya pasti akan aku kabulkan atau akan aku perkenankan bagimu. Ya, berkaitan dengan surah Al-Mu'min 60 tadi, pertanyaan saya bahwa ini ya, mengapa surah Al-Mu'min ini juga disebut sebagai Al-Ghafir? Mungkin apa ada penjelasan yang lain? Kemudian ada orang yang beranggapan sudah berdoa terus-menerus tapi dirinya itu merasa belum dikabulkan atas doanya tadi. Apakah ini sebenarnya Allah sudah mengabulkan tetapi dialihkan dalam bentuk yang berbeda, misalnya dalam bentuk keselamatan dari musibah, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah surah Al-Baqarah tadi, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Dan Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah kamu semuanya kepadaku dengan membaca asmaul husna. Dilanjutkan tadi, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man asuhada khulal jannah. Sesungguhnya ketika kita bisa memelihara membaca asmaul husna, maka Allah berjanji akan memasukkan ke dalam surganya Allah. Itu aja. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaitannya dengan istilah nama dalam Al-Quran ya, itu ada penjelasan dalam riwayat-riwayat, nanti ada asbabun nuzulnya ya, kalau kita berbicara tentang kenapa nama Al-Quran dinamakan seperti itu. Yang jelas bahwa itu berdasarkan dalam riwayat-riwayat ya, yang mengatakan itu tidak hanya dalam surah Ghafir atau yang dikenal dengan surah Mu'min, tapi dalam beberapa nama-nama surat juga sama ya, nanti akan kita jelaskan ketika kita membahas, terutama karena pertama surat-surat pendek, mungkin kita akan setelah suratul Fatihah nanti kita lanjut ke surah dalam juz yang ke-30 yaitu juz Amma ya. Jadi itu kaitannya dengan riwayat-riwayat ya, tentunya penamaan surat ya, kenapa dinamakan, ada surah Al-Baqarah ya, istilahnya sapi betina dan lain-lain ya. Itu juga ada penamaan-penamaan seperti yang saya jelaskan pada saat itu tentang
surah Al-Fatihah. Kalau antum masih ingat ya, nama surah Al-Fatihah itu banyak sekali ya, lebih dari 5 kan saya sebutkan dulu ya. Ada Ummul Kitab, ada Ummul Quran, kemudian suratul Fatihah sendiri dan lain sebagainya telah kita, itu nama-nama dari surat yang kita baca. Adapun pertanyaan kedua kaitannya dengan apa tadi? Apa pertanyaan yang kedua? Nah, jadi betul ini juga ada riwayat ya yang apa namanya menjelaskan apa yang antum tanyakan tadi ya. Bisa jadi bahwa doa yang belum dikabulkan oleh Allah ya, bisa jadi juga karena syarat-syarat tadi tidak terpenuhi ya. Jadi makanya kita harus selalu introspeksi diri ya, jangan kenapa kok doaku belum dikabulkan oleh Allah sekian lama mungkin ya, ingin punya rumah yang mewah atau kendaraan yang mewah misalkan seperti itu ya. Intinya benar tidak doa yang telah kita panjatkan sesuai dengan syarat-syarat yang akan kita sebutkan salah satunya tadi ya kan, ataukah masih belum sampai ke sana ya. Jadi jangan kita selalu menyalahkan Allah ya, naudzubillah ya. Artinya kalaupun kita sudah ya mungkin dengan adab-adab yang kita sudah dengan serius kita berdoa, kemudian salah satu adab berdoa tidak dalam kondisi apa namanya hadas ya, tentunya ya harus dalam keadaan suci misalkan seperti itu dalam adab ya, walaupun itu bukan wajib ya, bukan ya. Tetapi dalam adab-adab doa yang telah kita lakukan misalkan sudah merasa kita melakukan itu tetapi belum dikabulkan Allah, dalam satu riwayat bisa jadi itu bahwa ketika antum misalkan diberikan keselamatan oleh Allah ya dari bencana, bisa jadi itu adalah doa yang kita panjatkan. Artinya ada tentunya hikmah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala, andaikan doa kita dikabulkan ya, justru ketika misalkan doa kita terkabul tetapi kita justru mendapatkan musibah dan lain sebagainya begitu ya. Artinya Allah Maha mengetahui hikmah di balik semua kenapa doa kita itu belum dikabulkan atau nanti akan dikabulkannya ya. Masih istilahnya di antara adab doa yang lainnya juga ya, jangan tergesa-gesa kita harus menuntut kepada Allah dikabulkan oleh Allah doa kita. Artinya ada orang yang apa namanya, kalau tidak sini aku tidak akan berdoa lagi misalkan seperti itu ya, harus digasih ketergesa-gesaan ya, itu juga ya. Itu insya Allah nanti panjang lebar kaitannya dengan sebagai mukaddimah saja ya, sebagai bahan pengingat kepada antum. Pertanyaan terakhir kaitannya dengan tadi ya, innalillahi tis'ata wa tis'in ya, isman, Allah memiliki 99 nama, man ahsaha dakhalal jannah tadi ya, barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya ya. Ini juga perlu penjelasan sebenarnya ya, apakah hanya sekedar antum menghafal ya dengan mudahnya masuk surga, ataukah penjelasannya lebih dari itu. Artinya bahwa apa yang kita yakini dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tadi ya, tidak hanya dalam lisan kita tetapi juga dalam pengucapan hati dan jiwa kita ini yang kadang orang. Makanya saya selalu mengatakan zikrun itu bukan hanya dengan zikir lisani ya, tetapi yang lebih penting adalah zikrun qalbi ya. Bagaimana kita mengingat Allah dengan hati dan jiwa kita ya. Begitu juga dengan Asmaul Husna tadi ya. Kalau kita hanya memahami sekilas ya, tentu orang yang hanya menghafal masuk surga gitu ya kan. Tidak. Artinya tetap dengan syarat-syarat, dengan berbagai hal yang tentunya tidak mudah ya. Belum lagi bisa bermakna juga orang yang man ahsaha itu bisa diartikan orang yang
betul-betul mengamalkan nama-nama Allah ya, nama-nama Allah yang baik ya, yang ada nama-nama Allah yang khusus oleh Allah, yang khusus dimiliki oleh Allah ya. Seperti apa contohnya dalam Asmaul Husna? Al-Mutakabbir, ya kan? Ya, Al-Mutakabbir itu khusus hanya Allah yang memiliki sifat itu. Jadi yang maha apa ya istilahnya yang kesombongan, yang membanggakan diri hanya Allah. Tetapi nama-nama Allah yang perlu dicontoh ya, seperti apa tadi ya, Latif ya, kemudian Rahim ya, maha mengasihi kepada sesama manusia. Ini contoh-contoh yang perlu dicontoh dalam kehidupan kita dengan nama-nama Allah tadi ya. Itu yang mungkin masih berat bagi kita ya. Dalam ungkapan itu disebutkan takhallaqu bi akhlaqillah ya. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah ya, dengan nama-nama Allah tadi ya, dengan Asmaul Husna, sifat-sifat Allah tadi ya, yang baik tentunya, yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita. Santum, ada yang lain? Monggo satu lagi. Nah, ini penanyanya yang rutin cuma berdua ya, mungkin yang lain bisa. Ini kita anggap diskusi ya, bisa jadi saya belum memahami atau apa mungkin. Fadhil, silakan. Ya. Untuk pertanyaan saya yang tadi adalah sholat termasuk doa, mohon ada apa ketentuan doa itu seperti apa yang adabnya doa itu seperti apa? Jadi waktu yang ijabah itu adalah antara adzan dan iqomah. Kalau itu dijelaskan antara adzan dan iqomah, berarti kan ada jeda waktu. Nah, jeda waktu yang hak itu seberapa antara adzan dan iqomah? Apakah dari waktu mungkin luhur itu sampai asar, atau mungkin kan tentang adanya jeda waktu antara adzan dan iqomah. Yang terakhir tadi tentang kami itu melakukan pembiasaan sebelum pembelajaran untuk anak-anak, saya ajak untuk membaca Asmaul Husna. Itu diperbolehkan atau tidak? Karena membacanya kan di kelas-kelas itu dia membaca Asmaul Husna, rangkaian yang lain untuk merupakan suatu. Jelaskan secara, karena saya sebagai dosen SD Pak, jadi dijelaskan secara yang apa itu yang untuk menerapkan kepada anak-anak. Terima kasih. Ya, ketentuan berdoa, makanya saya kan baru mengungkapkan satu tadi, di antara adab-adab doa. Insya Allah pada kalau dijelaskan semua tidak cukup waktunya, Pak. Itu kan hanya sebagai mukaddimah tadi, Pak. Jadi di antara tadi yaitu betul-betul kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Ya, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang ya, saya akan menjelaskan ketentuan atau adab-adab berdoa ya. Di samping ada nanti hudurul qalbi, kehadiran hati dan lain sebagainya, insya Allah pada pertemuan sebagai mukaddimah tafsir aja ya kan, sebelum masuk ke pembahasan inti tafsirnya ya, saya jelaskan tadi ya. Kemudian kaitannya dengan pertanyaan yang kedua ya, antara azan dan iqamah ya, itu juga insya Allah nanti juga akan saya sebutkan tentang tempat-tempat dan waktu-waktu ya. Insya Allah di istijabah. Apakah selain waktu itu Allah mengabulkan? Ya tentu ya. Jadi itu hanyalah waktu-waktu yang sangat dianjurkan dan insya Allah cepat terkabulkan kalau kita sesuai dengan adab dan ketentuan-ketentuan yang Rasulullah SAW jelaskan dalam riwayat-riwayat ya. Jadi bisa dipahami ya Pak. Jadi waktu-waktu berdoa nanti juga akan saya jelaskan kapan saja. Salah satu tadi kan saya hanya sekilas tadi mencontohkan begitu ya, waktu-waktu, karena antum seringnya kan di sini ya posisi misalkan antara azan dan iqamah ya. Ketentuan waktu yang pasti ya
sesuai dengan azan yang standar, artinya ketika masuk misalkan duhur ya kan, ya bisa jadi orang sholat ya, misalkan mau masuk sholat asar misalkan ya, dia baru apa namanya, baru azan sendiri misalkan ya, atau beberapa jamaah gitu kemudian iqomah ya. Itu apa namanya, yang dimaksud ketentuan di situ adalah pada saat masuk awal sholat waktu ya, artinya kalau sudah akhir-akhir ini jadi termasuk kita mungkin juga orang yang melalaikan sholat kan gitu kan bapak-bapak ya. Jangan sampai kita termasuk apa namanya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun ya. Orang yang lalai itu adalah orang yang termasuk tidak memperhatikan waktu sholat ya. Ya, jangan berharap kita doa dikabulkan ini aja, bisa jadi kita termasuk orang yang lalai sholatnya ya. Ya, maksud azan dan iqamah adalah azan sesuai dengan waktu syar'i, yaitu waktu pada awal zuhur, kemudian jeda di situ antara azan dan iqamah tadi ya. Bisa dipahami maksud saya ini Pak. Jadi jangan ada persepsi kemudian antara azan dan iqamah nanti mau sholat asar baru azan iqamah dan lain sebagainya ya. Ala kulli hal. Kemudian pembiasaan yang saya pikir tidak masalah ya, artinya untuk membaca Asmaul Husna, jadi sedini mungkin juga kita anak-anak didik untuk bisa hafal ya, minimalnya kan hafal tadi ya, man ahsaha ya, walaupun pengertiannya lebih dari itu ya, apa namanya, minimal anak-anak kita bisa menghafal ya, itu saya pikir sangat bagus ya untuk menghafal lah, artinya sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apalagi betul-betul memahami, kan juga ada pelajaran kalau tidak salah itu ya, entah SD sampai SMA itu kan ada di pelajaran akidah akhlak ya. Saya sering membaca itu pelajaran tentang sifat atau nama Allah, misalkan Al-Alim ya. Nah ini yang dimaksud ya seperti itu ya. Jadi antum memahami sifat Allah Al-Alim itu bagaimana, kemudian penerapannya bagaimana, itu kan sangat bagus sekali ya untuk anak didik, anak-anak kita sudah diberikan pemahaman tentang Asmaul Husna ya, walaupun memang tidak semua 99 ya, ya cuma berapa aja kan, tapi minimalnya itu bisa diaplikasikan, bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata ya. Kan banyak kan contoh-contoh yang mungkin Bapak sendiri tahu ya, mungkin apa namanya, nama-nama Asmaul Husna yang dijelaskan dalam buku-buku akidah akhlak biasanya ya, seperti itu ya. Dan itu bisa diwujudkan dalam nama-nama Allah, itu tidak hanya kita menghafal tapi juga kan ada untuk perwujudan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya, sesuai dengan penafsiran tentang Asmaullah ya, Asmaul Husna ya maksudnya. Tentu kalau tidak ada kita Ibu bapak yang saya hormati, satu lagi, satu pertanyaan aja ya Pak ya, jangan satu, nanti 5 pertanyaan. Saya tidak panjang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya tanya sedikit aja Pak Ustadz, antara bertawasul kepada Nabi tadi dibolehkan, kalau kita bertawasul kepada malaikat apa diperbolehkan? Terima kasih. Bertawasul kepada malaikat. Tadi bertawasul pada Nabi kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum pernah mendengar ya tawasul kepada apa namanya, kepada malaikat ya, artinya dalam apa namanya, ungkapan kalau bertawasul kepada Rasulullah, walaupun masih ikhtilaf di antara ulama ya, ada yang menerima ya, ada juga yang tidak menerima, itu saya tidak masuk dalam poin ke situ ya. Tetapi kalau tawasul kepada malaikat saya belum ini ya, belum apa namanya, belum pernah mengetahui ya, belum pernah mendengar ya. Mungkin antum ada
riwayat atau hadis yang kaitannya dengan tawasul kepada malaikat ya. Ala kulli hal. Intinya dalam doa yang kita panjatkan ya, yang tidak ada perbedaan di antara ulama, kaitannya adalah tawassul atau berwasilah dengan asma Allah ya. Bahkan itu sangat dianjurkan ya. Kenapa kita menggunakan istilah Asmaul Husna dalam doa kita? Artinya istilahnya kalau antum misalkan ya memohon kepada teman ataukah kepada saudara, misalkan permohonan, pastinya antum kan tidak langsung misalkan kasih uang, misalkan minta utang gitu ya. Biasanya orang kan selalu memuji dahulu kan gitu ya kan. Ini analoginya begitu ya. Jadi kita dalam memohon kepada Allah dengan nama-nama Allah, ya Allah Engkau ini Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pemberi. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kita merayu ya. Paham ya Bapak-bapak? Kenapa kita bertawassul dengan? Jadi kita merayu kepada Allah dengan nama-nama Allah tadi supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita untuk tetap istiqomah mencari ilmu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, semakin menarik kajian kita pada hari ini. Namun karena keterbatasan waktu, maka acara bisa kita akhiri sampai di sini. Ketemu lagi minggu yang Sabtu yang akan datang. Apabila Bapak Ibu ingin mendengarkan lagi, silahkan bisa ketik YouTube channel Ustadz BG atau Tafsir Al-Quran Ustadz Ahmad Jayadi. Insya Allah akan kita masukkan di YouTube. Silahkan nanti bisa Bapak Ibu mendengar atau melihat lewat channel tersebut. Mari kita tutup pertemuan pada pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.